Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rivaldi Baguska. Saya di sini ingin mempresentasikan pitch deck kewirausahaan saya dari tim ST Galau. ST Galau itu sendiri adalah sebuah varian atau brand kami yang ingin mempresentasikan dengan namanya es teh galau. Kenapa namanya es teh galau? Karena dari es teh galau ini memproduksikan es teh yang bersifat dengan kegalauan-kegalauan manusia zaman sekarang. Oke, langsung aja kita presentasikan. Di sini ada anggota kelompok kami. Eh, yang ada pertama ada saya, Nova Rivaldi Baguska. Kemudian yang kedua ada Aditya Ramadhani. Dan ketiga ada Devia Lesmi Octavia. Dan yang keempat ada Arif Priyatna. Yang dan kelima atau terakhir ada Rido Afian. Visi dan misi usaha dari Es Teh Galau. Visinya adalah menjadi brand Es Teh Galau terkemuka yang dikenal dengan inovasi rasa dan kualitas tinggi, serta menjadi pilihan utama masyarakat dalam menikmati minuman teh segar yang unik dan berkualitas. Misinya adalah yang pertama, menyediakan produk berkualitas, menghasilkan es teh dengan bahan baku berkualitas tinggi dan proses pembuatan yang higienis untuk memastikan kepuasan pelanggan. Yang kedua, inovasi rasa. Secara rutin, mengembangkan dan memperkenalkan variasi rasa baru yang menarik untuk memenuhi selera konsumen yang beragam. Yang ketiga, pelayanan pelanggan yang baik. Memberikan pelayanan yang ramah dan responsif kepada pelanggan untuk menciptakan pengalaman berbelanja dan yang menyenangkan. Yang keempat, ada sustainability. Mengimplementasikan praktik bisnis yang ramah lingkungan, termasuk penggunaan kemasan yang dapat didaur ulang dan pengurangan limbah. Dan yang kelima, pemasaran efektif. Menggunakan strategi pemasaran yang kreatif dan efektif untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan membangun brand awareness sendiri. Yang keenam, keterlibatan komunitas. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mendukung komunitas lokal untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan masyarakat sekitar. Oke, selanjutnya, tujuan membuka usaha. Eh, Kami tujuannya untuk yang pertama adalah mendapatkan penghasilan dan menciptakan identitas brand. Kemudian, memenuhi permintaan pasar, inovasi, dan kreativitas. Dan yang terakhir, ada potensi keuntungan yang menjanjikan. Terus kita di sini juga eh, membangun pengalaman juga untuk responsif terhadap tren konsumsi. Next, latar belakang usaha. Teh Galau atau dikenal sebagai teh jamu Solo merupakan sebuah minuman yang berasal dari kota Solo, Jawa Tengah di Indonesia. Teh ini karena terkenal memiliki rasa yang unik dan kaya akan manfaat kesehatan. Teh Solo pertama kali diciptakan oleh penduduk setempat sebagai minuman penyegar dan obat tradisional. Masyarakat Jawa biasanya minum teh sebagai jamuan untuk tamu, serta sebagian bagian dari makan pagi, siang, dan malam. Dengan waktu, teh ini telah menjadi minuman favorit tidak hanya di Solo, tetapi juga di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, kami menjadikan inspirasi teh jamu Solo untuk bahan usaha kami, dan nama teh ini kami ubah menjadi es teh galau. Pada tahap usaha pada tahap usaha ini, kami juga membuka pemesanan melalui online seperti GrabFood, GoFood, maupun ShopeeFood. Dapat dikatakan cukup banyak diminati oleh semua kalangan. Sehingga dalam menjalankan usaha ini, kami mengutamakan
bahan-bahan yang kami pakai dengan kualitas yang terbaik agar cita rasa dan kepuasan para konsumen kami sangat puas. Dan kami juga menggunakan gula asli atau yang bukan gula buatan. Next. Struktur organisasi usaha. Yang pertama ada pemilik usaha atau CEO. Tugasnya adalah bertanggung jawab atas keseluruhan operasional dan pengambilan keputusan strategis. Yang kedua ada mengawasi semua aspek bisnis dan memastikan visi serta misi perusahaan tercapai. Dan kemudian ada manajer operasional. Tugasnya adalah mengelola kegiatan sehari-hari usaha, termasuk pengawasan produksi dan pelayanan. Dan kemudian memastikan kualitas produk dan layanan pelanggan tetap tinggi. Dan kemudian di sini ada manajer pemasaran. Manajer pemasaran ini bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan strategi pemasaran, mengelola promosi, iklan, dan hubungan dengan pelanggan serta media sosial. Next. Struktur organisasi usaha. Masih struktur organisasi usaha. Kemudian di sini ada manajer keuangan. Manajer keuangan bertugas untuk mengelola keuangan usaha, termasuk anggaran, laporan keuangan, dan pengeluaran. Dan memastikan bahwa usaha tetap sehat secara finansial dan mematuhi regulasi dari perpajakan. Kemudian ada staf produksi. Ia bertugas dalam berproses pembuatan es teh, termasuk penyediaan bahan baku dan pengolahan. Dan dia juga bertugas memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan kebersihan. Terus yang terakhir, ada staf penjualan dan pelayanan pelanggan. Di sini tugasnya dia adalah berinteraksi langsung dengan pelanggan, menjelaskan produk dan menerima pesanan. Terus dia bertugas juga menangani keluhan dan umpan balik dari pelanggan untuk meningkatkan layanan. Oke, next berikutnya. Target lokasi usaha kami. Yang pertama ada sekolahan, yang kedua ada kampus dan perkantoran, yang ketiga adalah pasar tradisional atau booth pasar malam. Next. Deskripsi usaha kami atau deskripsi produk usaha kami. Yang pertama, es teh manis. Minuman klasik yang terbuat dari teh hitam yang disajikan dengan es dan gula. Memberikan rasa manis yang menyegarkan. Kemudian es teh lemon. Kombinasi teh dengan perasaan lemon segar memberikan sensasi asam yang menyegarkan dan cocok untuk cuaca panas. Kemudian ada es teh leci. Es teh yang dipadukan dengan sirup leci dan potongan buah leci menawarkan rasa manis dan aroma buah yang khas. Terus kemudian ada es teh susu. Teh yang dicampur dengan susu menciptakan rasa creamy yang lezat dan cocok bagi pencinta minuman manis. Di sini juga ada produk kami itu ada Thai tea, minuman teh khas Thailand yang akan rempah. Disajikan dengan susu kental manis, memberikan rasa yang unik dan kaya khasiatnya. Oke, berikutnya. Di sini kami menyusun dengan analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama ada inovasi rasa, menawarkan berbagai varian rasa yang unik dan menarik seperti es teh lemon, es teh susu, dan variasi dengan topping buah yang dapat menarik minat konsumen. Terus yang kedua, ada bahan baku berkualitas, menggunakan bahan baku segar dan berkualitas tinggi, dihasilkan memiliki cita rasa yang baik. Yang ketiga, target pasar yang luas, menarik berbagai kalangan, terutama anak muda dan generasi milenial yang menjadi minuman segar dan inovatif. Yang keempat, branding yang menarik,
memiliki branding yang kreatif dan menarik yang dapat meningkatkan daya tarik di media sosial dan menarik perhatian pelanggan. Kemudian ada weakness atau kelemahan. 1. Ketergantungan pada musim. Penjualan es teh dapat dipengaruhi oleh cuaca. Saat musim hujan, permintaan mungkin menurun. 2. Modal awal. Meskipun relatif rendah, modal awal untuk memulai usaha ini masih menjadi tantangan bagi pengusaha pemula. Yang ketiga, ada keterbatasan sumber daya manusia. Memerlukan tenaga kerja yang terampil dalam pembuatan dan pelayanan yang baik bisa menjadi kendala jika tidak tersedia. Terus kemudian ada opportunities atau peluang. Yang pertama, tren kesehatan. Meningkatnya kesadaran akan kesehatan dapat dimanfaatkan dengan menawarkan pilihan es teh tanpa gula atau menggunakan bahan organik. Terus yang kedua, ada ekspansi pasar atau bisa dibilang peluang untuk memperluas jangkauan pasar baik secara lokal maupun melalui penjualan online. Yang ketiga, ada kolaborasi dan kemitraan. Bekerja sama dengan influencer atau food blogger juga untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik produk. Yang keempat, inovasi produk. Mengembangkan menu baru secara berkala untuk menjaga minat pelanggan dan menarik konsumen baru. Terus kemudian yang terakhir ada trades. Persaingan yang ketat. Pertama, ada persaingan yang ketat. Banyaknya usaha jenis yang menawarkan produk serupa dapat mempengaruhi pangsa pasar. 2. Perubahan selera konsumen. Perubahan tren dan preferensi konsumen yang cepat dapat mempengaruhi permintaan produk. Yang ketiga, kenaikan harga bahan baku. Fluktuasi harga bahan baku yang tidak terduga dapat mempengaruhi biaya produksi dan profitabilitas. Yang keempat dan terakhir, regulasi dan kebijakan. Kebijakan pemerintah terkait kesehatan dan keamanan makanan dapat mempengaruhi operasional usaha. Oke, berikutnya. Oke, kesimpulan dari usaha es teh galau. Yang pertama, peluang pasar yang luas. Es teh merupakan salah satu minuman favorit di Indonesia. Dengan permintaan yang terus meningkat, usaha ini dapat menjangkau berbagai kalangan, dari anak-anak hingga dewasa yang mencari minuman segar dan inovatif, apalagi di cuaca panas saat ini. 2. Inovasi produk. Dengan menawarkan variasi rasa dan kombinasi unik seperti es teh dengan topping buah dan variasi tanpa gula. Usaha ini dapat memenuhi selera konsumen yang beragam dan mengikuti tren kesehatan juga. Yang ketiga, modal awal yang terjangkau. Usaha es teh galau dapat dimulai dengan modal yang relatif rendah, baik melalui skema franchise atau usaha mandiri. Hal ini memudahkan pengusaha pemula untuk memasuki pasar. Yang keempat, kekuatan branding dan pemasaran. Dengan strategi pemasaran yang kreatif dan penggunaan media sosial yang unik, usaha ini dapat meningkatkan visibilitas dan menarik pelanggan. Branding yang menarik juga dapat membantu membedakan produk dari kompetitor. Yang kelima, tantangan persaingan. Meskipun memiliki banyak peluang, usaha ini juga menghadapi tantangan dari banyaknya kompetitor-kompetitor di luar sana yang menawarkan produk serupa. Oleh karena itu, penting untuk terus berinovasi dan menjaga kualitas produk agar tetap diminati. Dan secara keseluruhan, usaha es teh galau menawarkan prospek yang menjanjikan bagi para pengusaha yang berinovasi dan memahami kebutuhan pasar. Dengan strategi yang tepat, usaha ini dapat berkembang dan meraih kesuksesan di industri minuman maupun kuliner. Oke, sekian terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.